Hai Papa Mama sahabat JKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya, Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Papa Mama, boleh dong cerita keseruan beraktivitas bersama anak? Chat di dalam kolom komentar di bawah ini, supaya Papa Mama yang lain ikut semangat juga. Setiap minggu, Geku Giku menyajikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum dari Bina Warga. Dan ada mini parenting buat Papa Mama. Terus ikuti ya Geku Giku dalam channel YKB GKI TV program Geku Giku, Gerejaku Girangkanku. Yuk Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama. Tapi kita simak dulu yang penting juga buat Papa Mama, yaitu mini parenting berikut ini. Ayah Bunda, kembali berjumpa dengan saya, Krismi Diah Ambarwati, dalam acara Mini Parenting. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pernikahan kita. Ayah Bunda, kita semua tentunya mengetahui bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai keunikan pribadi masing-masing, sehingga kita bisa melihat bahwa tidak ada manusia yang sama satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan anak-anak kita. Mereka memiliki karakteristik keunikan masing-masing yang membuat anak-anak kita menjadi pribadi yang berbeda dengan yang lainnya. Ayah Bunda, perbedaan pribadi anak sesungguhnya sudah dapat dikenali sejak anak mulai dilahirkan ke dunia ini. Ketika anak dilahirkan, mereka ternyata membawa karakteristik pribadi yang sifatnya diwariskan dari kedua orang tuanya. Karakteristik pribadi ini yang muncul sejak awal perkembangan anak, kemudian dapat kita sebut sebagai temperamen anak. Sejak dilahirkan, anak sudah memiliki berbagai karakteristik pribadi yang sifatnya relatif stabil, dan karena temperamen terbentuk dari hal-hal yang diwariskan sejak lahir, sudah ada sejak awal perkembangan anak, maka perilaku yang mencerminkan temperamen anak muncul secara otomatis tanpa dipelajari terlebih dahulu. Ayah Bunda, kita bisa mengamati bagaimana ketika seorang bayi menangis saat ia merasa haus atau lapar atau merasa kedinginan. Seorang bayi juga akan mengeluarkan suara-suara tertentu, memperlihatkan ekspresi tertentu ketika ia merasa nyaman. Perilaku-perilaku ini muncul secara otomatis pada bayi tanpa pernah ia pelajari sebelumnya. Dan hal-hal tersebut merupakan salah satu cerminan temperamen anak. Temperamen anak ini akan mengarah pada perbedaan individual dari masing-masing anak. Ayah Bunda tentunya juga menyadari bahwa ada bayi yang mudah menangis, ada yang mudah untuk ditenangkan kembali. Ada pula bayi yang gerakannya lebih aktif dari lainnya. Atau ada pula bayi yang nampak lebih tenang dari bayi lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa sejak dilahirkan, anak-anak kita telah menunjukkan keunikan mereka tersendiri. Berikut adalah beberapa tips sederhana agar ayah bunda dapat mengenali temperamen anak sejak dini. Yang pertama, ayah bunda dapat mengamati aktivitas motorik anak. Apakah anak banyak bergerak, banyak berjalan, berlari, atau perilaku motorik lainnya. Yang kedua, ayah bunda dapat mengamati reaksi anak ketika merasakan emosi tertentu. Apa yang anak lakukan ketika ia mengalami emosi yang negatif maupun yang positif. Yang ketiga, selain mengamati reaksi emosi anak, ayah bunda juga dapat mengamati apakah anak-anak kita dapat menahan pengalaman emosi maupun keinginan yang ia rasakan
Atau bagaimana anak dapat menenangkan kembali setelah melewati pengalaman emosi tersebut. Yang keempat, ayah bunda dapat mengamati perilaku anak ketika anak berada dalam situasi yang membuatnya tidak nyaman, yang membuatnya takut misalnya. Atau bagaimana anak dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru. Dan yang kelima, ayah bunda juga dapat mengamati kemampuan anak untuk memusatkan perhatian maupun mengalihkan perhatian ketika dibutuhkan. Setelah ayah bunda dapat mengenali temperamen anak sejak dini, lalu apa manfaatnya? Tentunya dengan mengenali karakteristik pribadi masing-masing anak kita, ayah bunda dapat menerapkan strategi pengasuhan yang sesuai dengan karakteristik pribadi anak. Ayah bunda dapat berkomunikasi dengan anak sesuai dengan pribadi mereka masing-masing, atau dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan dengan cara unik sesuai dengan pribadi anak. Kita bisa membayangkan, bercakap-cakap dengan anak yang aktif tentunya akan berbeda ketika orang tua ngobrol dengan anak yang tenang. Selain itu, dengan mengenali temperamen anak, bahkan dari sejak anak dilahirkan, akan membantu ayah bunda untuk memahami, menerima, dan menghargai anak sebagai pribadi yang unik dengan segala kelebihan maupun kekurangan yang anak miliki. Hal ini dapat mencegah ayah bunda untuk membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain, atau bahkan kita malahan menuntut anak kita untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan kita sendiri sebagai orang tua. Perlu ayah bunda ketahui bahwa perilaku orang tua yang membanding-bandingkan anak atau memberikan tuntutan yang tidak sesuai dengan kepribadian anak dapat melukai hati anak-anak kita. Mereka kemudian merasa tidak diterima dan tidak dihargai oleh orang tua mereka sendiri. Mungkin ada kalanya ayah bunda pernah bertanya dalam hati, mengapa ya anakku ini terlalu kalem? Bisakah dia lebih ceria, lebih banyak bicara? Atau malah sebaliknya? Ini mengapa anakku tidak bisa diam ya? Coba dia bisa sedikit lebih tenang. Mungkin ada juga orang tua yang bertanya dalam hati, anakku sepertinya penakut. Bisakah dia jadi anak yang pemberani ya? Ayah bunda, seperti yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa temperamen sifatnya relatif stabil pada diri anak. Namun seiring dengan perkembangan anak, melalui proses belajar di lingkungannya, anak-anak kita dapat mempelajari beberapa perilaku maupun karakter yang menjadikan mereka lebih berkembang dari temperamen awalnya. Melalui pengasuhan yang efektif dari orang tua, keadaan lingkungan yang kondusif, dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial yang cukup, anak dapat berupaya untuk mengembangkan dirinya. Meskipun demikian, tetap perlu diingat bahwa anak-anak kita memiliki pribadi yang berbeda dari anak lainnya. Maka, pemahaman ayah bunda mengenai pribadi anak yang dimulai dengan mengenali temperamen anak sangat penting untuk dilakukan, supaya ayah bunda dapat lebih menerima dan menghargai anak tanpa syarat dan mengasuh mereka sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing. Bila ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengasuh anak, silahkan cerita dalam komentar. Atau apabila ayah bunda menginginkan tips yang lain, maka silahkan ayah bunda dapat menulis dalam komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah bila ingin menjadi orang tua yang bijaksana untuk anak yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan, maka kita sebagai orang tua hendaknya memberi waktu yang memadai untuk menemani aktivitas mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide,
gagasan atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silahkan ayah bunda dapat melihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ide aktivitas orang tua dan anak sesuai dengan tema sekolah minggu dari buku SSM Bina Warga, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Berdasarkan bacaan Alkitab, Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Ayo papa mama kita ajak anak beraktivitas bersama. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Kita ajak anak melanjutkan aktivitas minggu lalu, yaitu membuat diorama penampakan Tuhan Yesus. Diorama kedua yang akan kita buat adalah diorama Yesus dan murid-muridnya. Bahan-bahannya adalah kertas berwarna, gunting, lem, double tip, spidol, dan gambar. Cara membuatnya, kita ambil gambar. Gambar ini adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk menggambar atau mencarikan gambar untuk adik-adik. Jadi kita gunting dulu pola gambar. Di sini ada gambar Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Setelah menggunting, kita ambil kertas warna dan spidol. Kita bisa menggambar pintu,
Lalu kita gambar jendela. Setelah kita membuat ini, lalu kita ambil, lem, bisa lem pintu, jendela. Kita letakkan bertuan Yesus. Ini jadi deh. Setelah selesai membuat diorama kedua ini, ajak anak untuk mengingat cerita yang didengarnya di sekolah minggu. Diorama ini dapat disimpan di meja anak, dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi membuat diorama ketiga. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya, dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV. Klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geko Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geko Giku selanjutnya. Geko Giku, gerejaku, kirangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.